Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan tutorialkan cara memperbaiki shock breaker belakang motor smash. Jadi shock breaker ini sudah bocor dan kalian lihat di sini ada peningginya seperti ini. Kalian perlu berhati-hati jikalau memasang peninggi seperti ini. Di bawah itu harus ada bushnya dan bisa bergerak ke kanan dan kiri dengan mudah. Kalau tidak, maka shock breaker tersebut akan cepat rusak karena di bagian asnya itu akan menekan ke samping ya, karena tidak bisa bergerak secara bebas. Maka as tersebut akan menekan ke samping menyebabkan bushingnya itu cepat aus, asnya cepat baret dan sealnya terus bisa jadi bocor. Oke teman-teman, langsung saja kita ke proses pembongkaran dan juga bagaimana cara untuk memperbaikinya. Silahkan simak videonya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk bantu tekan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Nah, terus lanjut kita buka kelinganya ini teman-teman. Dan ada beberapa teman-teman yang mengalami kegagalan saat meniru konten saya. Katanya ini sudah di roll rata kok belum bisa dibuka. Nah, itu kuncinya ada di sini teman-teman. Di palu ini saya ini pun masih terlalu kecil ya. Seharusnya ini beli yang besar, agak besar dikit. Jadi enak kalau buat mukul itu. Oke, kalau terlalu kecil ya malah jeber semua, kurang justice. Nah, di bawah ini harus dialasi. Ini shock ini sudah mengalami pernah diperbaiki ya. Terbukti di bagian sini ini sudah ada solderannya. Jadi ini kita tidak memperbaiki dengan cara seperti itu, kita gunakan cara seperti biasanya ya. Kemudian kita roll di bagian sini. Oke. Nah, sudah masuk. Taruh lagi di bagian bibirnya ya teman-teman. Oh ya. Range 100/14. 100 100 100/80.
Oke teman-teman, ini sudah siap saya bersihkan. Nah, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui saat perakitan atau mau perakitan supaya skok yang kalian perbaiki ini bisa awet bertahun-tahun ya. Jadi disimak videonya, jangan di skip. Nanti untuk teman-teman yang bingung untuk ukuran-ukuran hasilnya, nanti akan saya bagikan ya, bisa di kolom komentar ataupun di akhir video ini. Oke, langsung saja kita ke prosesnya seperti apa. Hal pertama yang perlu kalian perhatikan saat mau pemasangan atau merakit skok belakang ya, skok belakang depan hampir sama, yaitu perhatikan untuk asnya ini. Kenapa? Karena ini adalah bagian terpenting dari perangkat shock yang menyebabkan bocor. Jadi bukan hanya seal saja teman-teman ya, bukan hanya seal saja, tetapi ini kalau sudah baret, apalagi baretnya itu kecil-kecil ke atas, itu cepat sekali menyebabkan kerusakan atau kebocoran pada skok tersebut. Jadi perhatikan kalau ada baret-baret kecil itu sebelum pemasangan harus diamplas dulu. Kalau baretnya sangat kecil, bisa kalian amplas menggunakan ukuran 400 ke atas. Nah, setelah itu kalian gunakan autosol untuk menghaluskan serta melicinkan agar silnya juga awet, tidak mudah rusak. Jadi menggunakan autosol seperti ini ya teman-teman, atau alat atau bahan untuk memoles logam. Nah, seperti ini. Dioleskan saja seperti ini. Oke. Ini walaupun tidak baret, kalian gunakan autosol ini bagus karena untuk menghilangkan baret-baret yang hampir tidak kelihatan teman-teman, yang sangat halus. Nah, seperti ini. Kedua-duanya diperlakukan dengan cara yang sama. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kita ke perakitan lanjut, ini sebaiknya kalian ratakan dan kalian sedikit amplas supaya halus. Hasilnya nanti bisa lebih rapi ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan oli. Untuk oli, saya biasanya mencampur 50% oli mesin dan 50% itu oli hidrolis. Sebenarnya pakai oli mesin saja juga bisa, oli hidrolis saja juga bisa, tapi saya lebih suka seperti itu ya. Untuk hasilnya saya sudah beberapa kali lakukan uji coba, itu rasanya enak menurut saya. Oke, kemudian kita masukkan sedikit dulu untuk oli ini ya. Oke, kemudian kalian masukkan asnya seperti ini. Dan yang sering terlupa itu pernya ini teman-teman, harus dipasang dulu. Nanti daripada sudah kepasang terlupa. Oke teman-teman, untuk volume oli ya, posisi as masuk tenggelam seperti ini ada asnya. Nah, oli itu posisinya ada di bawah sini ya, tidak boleh lebih, jadi seperti ini, harus di bawah sini. Tidak ada, saya tidak menggunakan takaran khusus berapa mili, tetapi kalau kalian isi sampai di sini itu pasti sudah pas ya, pasti sudah pas. Oke, selanjutnya kita pasang ini.
sebelum kita pasang ini sebaiknya kalian roll lagi supaya lebih mengecil. Oke, kalau tidak di roll, tadinya dimasukin as ya, untuk memasukkannya dimasukin as tadi. Setelah di roll dia akan membesar. Kalau besar nanti koblong teman-teman ya, koblong. Nah, kemudian kita masukkan ini. Ini seret gak masalah, nanti kalau kita roll dia akan kendor sendiri. Oke, setelah itu kita pasang silnya. Kasih oli dulu seperti ini. Kemudian gunakan plastik untuk melindungi sil ini dari gesekan ke dratnya. Nah, seperti ini. Saya lapisi sil yang lama. Oke. Kemudian kita pasang ringnya seperti ini. Oke, setelah itu saya sudah membuat pembuat keling ya. Sulit mau ngomong. Nah, untuk mengembalikan keling ini jadi seperti ini. Untuk trap-trapnya ini mengikut diameter dari diameter luar tabung hidrolisnya ini. Jadi ini saya buat 3 trap. Yang paling bawah itu untuk diameter sekok 16 mili, atasnya 21 mili, yang paling atas itu untuk GL 24,5 mili. Jadi cara pakainya cuma seperti ini saja. Oke, aku kurang masuk dikit, sekalian masukkan dikit. Oke, jangan full dulu. Setelah itu kita keling dulu di bagian busingnya tadi ya. Kita harus mengunci busing ini. Nah, caranya pemotong pipa ini kalian tumpulkan seperti ini, terus dipasang di sini. Oke, seperti ini. Terus kita keling di bagian tadi ya, di bagian busingnya. Oke, sudah terkeling sempurna, baru kita kencangkan kembali. Nah, sudah enteng toh? Nah, ini bisa kalian roll, kalian rapikan ya, dirapikan dulu. Di roll, dirapikan. Jangan terlalu kenceng. Oke, seperti ini.
Oke, hasilnya seperti ini.